Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam edisi edukasi arsitektur modern menggunakan aplikasi file AutoCAD. Untuk kali ini kami akan menyajikan bagaimana membuat pondasi dan kolomnya dengan sistem tracks. Bagaimana caranya ya. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk dapat like, subscribe, lalu klik notifikasi tanda lonceng itu sebagai tanda kalianlah akan mendapatkan video-video yang terbaru dari kami. Selanjutnya kita masuk pada AutoCAD-nya, kita bagi layar kerja kita menjadi dua bagian ya, yaitu untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini adalah untuk 3 dimensi, kita klik saja ya. Nah, seperti itu. Lalu kita membuat pada bagian ini bagaimana denahnya. Misalnya ke depan kita ketik 3, lalu itu 3 tuh, lalu ke sampingnya 3 ya, lalu ke belakangnya adalah 2, ke sampingnya di sini adalah 2 ya, lalu ke depannya adalah 3, ke sampingnya adalah 3 ya, ke belakangnya 5 ya, lalu ke belakang lagi ada 4 ya, lalu ke sini luruskan aja ya, lalu klik ya, terus pada bagian ini ya. Nah, seperti itu. Lalu yang kesininya kita buat ini 4 ya, 4, lalu kesananya lurus ya, 4 ya, lalu putar ke sini menjadi 2 ya, lalu gandengkan ke sini ya. Selanjutnya pada bagian berikutnya di sini, klik saja di sini, ke sininya gandengkan ke sini ya. Inilah untuk denahnya. Jadi ini masuk nanti pintu, lalu ini adalah ruang tamu. Di sini nanti ada kamar tidur ya. Lalu ke belakang ini adalah kamar tidur utama, ini adalah dapur. Inilah denah untuk minimalis. Lalu kita klikkan di sini. Nah, ini sudah tampil di sini. Selanjutnya kita ingin membuat bagaimana track daripada pondasinya. Ya, klik polyline ya, polyline ya, pada bagian di sini aja ya. Kesininya kita klik 0.125 ya, lalu ke bawahnya kita ketik 0.4 ya, kesininya 0.125, ke bawahnya 0.3 ya, lalu ke sampingnya kiri adalah 0.5, ini adalah 50 cm, ke atasnya 0.3, lalu masuk ke dalam 0.125 ya, atau 12,5 cm, ke atasnya adalah 0.4, lalu gandengkan. Nah, di situ. Nah, setelah ini ya, setelah itu kita Z-nya ini arahkan ke X ya. Kita ambil 3 point ya, ke atas ke samping ini.
jadi ke arah X tadi, ya. Lalu kita putar. Nah, seperti itu, ya. Lalu kita copy selection pada bagian midpoint-nya adalah ini, terus, ya. Nah, pada bagian ini, ya. Lalu kita EXT sebagai tanda extrude, ya, ke sini, klik kanan, pad, lalu enter. Nah, ulangi lagi, ya, ulangi lagi. Ini nanti muter ke sana, ya. EXT pakai tanda extrude, klik kanan, pad, ulang, EXT, ya. Coba kita masukkan pada titik ini, move pada bagian ini, ya. Lalu kita EXT, ya, klik pad, ya. Karena Anda belum terpasang, ya, kita masukkan pada move bagian ini, ya, EXT, pad. Nah, sudah masuk, ya, di sini, ya. Lalu kita kopikan lagi ini, ya, kopikan lagi untuk menyambungnya pada bagian ini, klik copy selection, ya, pada bagian ini, ya. Ini belum di tengah-tengahnya, ya, klik sini, ya. Lalu EXT sebagai tanda extrude ke sana nih, pad, ya. Oke, ini belum tersambung. Kita mainkan dari sini, kesininya adalah 3 meter, klik aja 3 meter, lalu kita EXT ini, EXT sebagai tanda extrude, klik kanan, pad, ya. Lalu kita masukkan move, klik sini, ya, hingga dia tersambung, ya, ke belakang. Pada bagian ini, ya, kita sambungkan saja, ya. Kita copy, ini copy sebelah kanannya, ya. Lalu kita buatkan di sini, ya, 0.125, ya, ke bawahnya 0.4, ke samping sininya 0.125, ke bawahnya 0.3, ke samping sananya 0.5, 50 cm, ke atasnya 0.3,
lalu ke samping ini dalam 0.125, lalu ke atasnya 0.4 ya, lalu gabungkan. Nah itu ini sudah join ya garisnya, tinggal sekarang EXT sebagai tanda extrude itu sudah klik kanan pad. Nah, ini pada bagian 2 dimensi sudah terjadi, tinggal kita masukkan move pada bagian midpointnya ya, lalu klik pada bagian ini. Nah, maka dia sudah terjadi. Inilah denahnya ya, denahnya. Selanjutnya kita ingin membuat pada tiang kolomnya ya, tiang kolomnya kita buat ukuran 15 ya, add 0.15, 0.15. Nah, seperti itu ya. Lalu kita buatkan lengkungannya. Lengkungannya ini memakai argus ya, ke sana, tarik ke dalam nih supaya seimbang ya. Klik Mi berarti dicerminkan, Mi, enter, lalu klik ini, Mi, cermin ya, lalu ER, enter, klik kanan, pakai sebagai tanda pemutus ya. Lalu kita sambungkan ya, sampai di sini. Selanjutnya kita PE, enter, klik objek, join ya, klik ya, enter 2 kali, maka kita telusuri bagaimana penyambungannya ya. Di sini sudah tersambung ataukah belum ya, di sini juga demikian. Karena kalau belum tersambung dia tidak akan menyambung, kalau tidak akan menyambung dengan penuh. Oke, tinggal PE, enter, dari sebelah sini klik join, klik ini, 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 enter 2 kali, klik ya. Ini belum tersambung juga ya, maka kita akan menyambungkan. Kenapa belum tersambung? Klik, ini sudah tersambung. Yang di sini klik, ini sudah tersambung. Yang di sini klik, sudah tersambung. Sekarang pada bagian ini sudah tersambung belum? Nah, ini seperti itu. Di sini juga demi
demikian. Pada bagian ini pun demikian, di dalam ini juga di dalam. Nah, sekarang baru enter, join, klik kanan ya, klik pada bagian-bagiannya. Nah, ini bagus, sudah. Sekarang tinggal membuat tulangannya ya. Tulangannya di situ ada bilangannya ya, 9, berarti kita ini membuat tulangan 18. Tulangan 18 kita geser ya. Lalu move juga ke atas. Ya, lalu mirror ya, ini mirror sebagai tanda dicerminkan ya. Lalu ini dikeluarkan lingkaran yang terluar ya. Di sini pun demikian ya. Setelah itu kita buatkan untuk cincinnya ya. Cincinnya di sini, ukurannya ya, ukurannya 12 mili, berarti 6 ya, 12 mili ya. Nah, seperti itu ya. Lalu kita tegakkan, rotate ke sana, ini tandanya sana ya. Setelah itu kita EXT sebagai tanda extrude sampai ke ring balok bagian atas, dari slope ke atas, tinggi temboknya 4 meter, kita ketik 4. Nah, itu 4 meter ya. Lalu kita copy selection ya, atau satu-satu di sini diklik juga EXT sebagai tanda extrude 4 ya. Ini juga pun demikian, EXT sebagai tanda extrude ya, 4. Ulangi dari sini, EXT sudah, berarti pada bagian ini EXT sebagai tanda extrude 4. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke 3 dimensi bagian ini ya. Kita EXT ya, ke sana ya. Klik kanan, pad, klik alurnya. Nah, maka sudah terjadi nih cincinnya ya. Nah, terus ke atasnya kita copy selection ya, 0.2 20 cm jaraknya, 0.4 enter, 0.6 enter, 0.8 ya, begitu ya. Lalu ke atasnya enter saja, ke atas ini tinggal copy ya. Ya, bagian ini lagi ya. Pada bagian luarnya ini klik
terus ke atas, klik aja, terus nah ini sudah berlebih ya, itu. Selanjutnya kita masuk di yang pada bagian ini ya, klik ya pada bagian luarnya ini ya, yang belum terpasang, pasangkan ya pada bagian ini, terus klikkan ya, enter ya, ini kita delete ya. Nah ini sudah, kita tinggal copy ya, masukkan ke tengah-tengah daripada kolom-kolomnya ya. Pada bagian ini mulai kita mulai dari sini, copy selection ya, bagian tengah-tengahnya, klik aja. Nah, ya ini move ya, kita kopikan lagi dari sini, copy selection pada bagian tengah-tengahnya di sini ya, lalu di sini, lalu tengah-tengahnya ini, nah itu juga, lalu di sini ya, lalu di sini, lalu di sini, lalu di sini ya, lalu lurus ya di sini ya, lalu di sini ya. Yang ini belum, ini lurus di tengah-tengahnya, klik, klik, lalu bagian depannya nih, klik, lalu klik. Nah, selanjutnya ya, ini sudah tertata ya, kita view one ya, ini ya, lalu kita putar ya. Ini kolom-kolomnya sudah dibentuk ya. Nah ini kita misalnya lihat dari atas, nah ini sudah membentuk ya, sudah terpasang kolom-kolomnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya.
nih 16 kolom ya. Lalu SW isometrics ya, ini dari depannya, kalau depannya front, seperti kelihatan. Nah ini dari depan ya, dari depan. Lalu kalau kita ini dari depan, kalau dari samping ya, dari samping, nah seperti itu, samping kiri, left, right ya, ini SW isometrics. Lalu ini short edge ya, ini dari belakang ya, seperti itu ya, ini dari samping kanan ya. Nah selanjutnya inilah bagaimana kita membuat pondasi ini dengan menggunakan tracks tadi, lalu membuat kolom ya dengan cara extrude patch ya, extrude patch. Demikianlah, mudah-mudahan ada hasanah bagaimana kita nanti memvisualisasikan membuat pondasi dan memasang kolomnya pada suatu bangunan ya. Kalau kita belajar dengan tekun, maka nantinya akan bisa menerangkan pada sebuah gambar bangunan secara jelas untuk pembuatan pondasi dan kolom-kolom, pemasangan kolom. Libtighu amal-tadilah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.